Jadi menghitungnya tidak boleh per satuan liter, tetapi menghitungnya lebih kepada keuntungan ekonomi. Kalau judulnya apakah ini memindahkan ketergantungan dari fosil ke sawit? Iya. Tetapi ketergantungan yang lebih baik. Pertama, tergantung kepada sawit. Kedua, tergantung di dalam negeri. Tetapi kalau fosil, tergantung ke luar negeri. Dalam konteks kemandirian energi berbahaya. Dalam konteks ketahanan energi berbahaya. Tetapi kalau ini kan tergantung di dalam negeri, tergantung kepada sesuatu yang bisa diperbarui. Sesuatu yang bisa Anda kembali lagi di Merah Putih bersama saya Maria Anake dan kita juga masih membahas seperti apa penerapan B50 dan urgensi juga dampaknya pada industri. Tadi ada satu poin yang menarik disampaikan oleh salah satu narasumber kita Pak Unggul Priyanto terkait dengan pengorbanan terutama untuk di alat-alat berat yang nantinya harus berganti menggunakan B50 begitu karena memang spesifikasi secara teknis sejauh ini belum memungkinkan meskipun masih bisa berjalan. Namun terkait dengan pengorbanan tadi Pak Unggul, apakah mungkin ada langkah-langkah diplomasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar bisa melindungi pengusaha-pengusaha kita di dalam negeri? Sebetulnya itu tadi, maksudnya pengorbanan bukan terus mesinnya akan rusak, enggak. Cuma perawatannya tentunya lebih intens. Saya sudah sampaikan tadi ya seperti filter. Kalau tidak menggunakan biodiesel itu kan dia bisa lebih panjang ya jamnya untuk diganti filternya. Tapi kalau menggunakan biodiesel mungkin bisa berkurang. Kalau nggak salah bisa sampai 44% ya penggunaan biodiesel itu. Artinya 2 kali lebih cepat untuk penggantian filter. Nah kalau soal yang lain mungkin Bapak dari perkebunan lebih tahu lah ya dari pertambangan. Tapi terkait dengan langkah diplomasi mungkin kan tidak sih Pak dilakukan? Maksudnya komunikasi sama pabrikan. Sebenarnya sudah, cuman kan sebetulnya standar di internasional itu baru 20% maksimum. Jadi mereka keberatan. Ya, kenapa 20%? Karena mungkin mereka juga nggak mampu untuk mencapai di atas itu. Karena itu kan makanya Eropa itu sekarang berusaha beralih ke mobil listrik. Karena mereka tidak punya lahan yang luas dan tidak punya tanaman yang produktivitas minyak nabatinya itu setinggi sawit. Dan sawit itu hanya bisa tumbuh di daerah tropis yang banyak hujan, yaitu kepulauan. Brazil misalkan. Brazil itu dilewati tropis, tapi karena dia kontinen, hujannya sedikit, maka sawit juga produktivitasnya rendah kalau toh dipaksa ditanam di sana gitu. Nah, saya pikir memang itu harus diusahakan juga walaupun bagaimana. Cuman masalahnya mazhab ini mobil, bahan bakar untuk mobil itu kan udah berubah. Sekarang Eropa dan bahkan Jepang, itu mereka itu lebih fokus untuk ke mobil listrik dan hidrogen. Jadi kalau Jepang itu hidrogen, kalau Eropa itu listrik, mobil listrik. Daripada biofuel, karena mereka ya itu tadi punya kelemahan ya, dan mereka si pemilik teknologi. Jadi kemungkinan untuk dilobi saya kira bisa saja ya. Apalagi Indonesia kan termasuk konsumen peralatan yang cukup besar. Nah itu mungkin menjadi tugas pemerintah lah ya ke depan. Bagaimana seperti Brasil yang bisa membuat ini dual fuel. Brasil kan gitu. Brasil itu untuk bensin dia bisa menggunakan bioetanol bahkan sampai 100%. Nah dia mesinnya itu bisa dipakai untuk bensin, bisa dipakai juga untuk bioetanol 100%. Nah itu keberhasilan Brasil ya yang bisa melobi perusahaan ini pemilik teknologi mobil. Nah ke depan Indonesia saya pikir
perlu melakukan lobby seperti itu. Baik, kembali ke Pak Ardi. Tadi sudah dijawab Pak Unggul, Pak. Ternyata dari teknologinya sendiri, mungkin dari pabrikan juga belum siap begitu. Lalu tadi Bapak sampaikan juga terkait dengan subsidi. Ini kan tidak ada subsidi. Apakah dengan adanya ketentuan ini dari pihak industri ini mengharapkan mungkin bukan subsidi ya, tapi sweetener begitu dari pemerintah agar implementasi ini bisa diberlakukan dengan lancar? Ya, mungkin lebih tepatnya kompensasi kali ya. Karena tadi kan kami mengeluarkan suatu biaya ekstra ya yang dilakukan, effort yang dilakukan untuk maintenance alat berat, kemudian konsumsinya pun juga akan lebih besar. Karena kan tadi nilai kalorinya kan pasti lebih rendah ya. Namanya juga dari komponen biodiesel ya, nabatinya. Jadi kan pasti akan menurunkan kalorinya. Nah, untuk itu kan tentu ada harga yang harus dibayar, ada sesuatu yang harus dikompensasi yang kami keluarkan untuk ekstra itu. Nah, ya kami harapkan sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk. Ya harganya jangan sampai karena kita tanpa subsidi, jadi harganya paling enggak ya sama dengan fossil fuel gitu, paling enggak atau bahkan lebih murah. Jangan sampai harganya malah lebih mahal dari fossil fuel, kan jadi nggak lucu kan. Kita sudah membayar lebih mahal, tapi kita juga menanggung resiko-resiko yang dari operasional tadi itu. Nah ini yang tentu harus dipikirkan. Kan sampai hari ini kan kami belum tahu nih harga B50 berapa gitu kan. Nah, Baik, ini kan, tapi harga yang pantas menurut Bapak berapa? ya paling nggak sama dengan biodiesel, dengan fossil fuel. Oh, ya kan fosil fuel berapa ya kira-kira segitulah kan karena kan anggap aja pengganti aja kan, ini kan produk substitusi, jadi kan karena ini pengganti ya harapannya sama gitu loh. Baik. Jangan sampai lebih mahal. Baik, kita beralih lagi ke Pak Bisman. Pak Bisman, terkait dengan harga nih, ini menarik sekali karena biasanya kalau tidak ada hitam di atas putih nanti di lapangan ini bisa berubah-ubah gitu. Apakah ini harus dimasukkan juga dalam poin regulasi tadi? Oke. Soal harga basic memang perlu diatur di dalam regulasi, tetapi harga ini nanti biasanya soal pasar. Dari aspek keekonomian yang itu bisa diperhitungkan. Tetapi catatannya adalah begini. Dalam implementasi B50 itu kita tidak bisa melihatnya itu per satuan liter. Sebab kalau kita hitung per satuan liter, maka bisa jadi menggunakan B50 ini tidak lebih ekonomis. Bisa jadi lebih mahal. Logikanya, kalau dengan fosil lebih murah, ngapain kita menggunakan B50? Tetapi yang harus diingat adalah secara kumulatif dan secara makro. Dengan B50, maka negara itu tidak impor. Itu. Kalau negara tidak impor, maka itu tidak kehilangan devisa. Satu itu. Yang kedua, dengan B50 bisa hilirisasi, bisa mengembangkan teknologi, bisa menggerakkan multiplier effect dalam konteks industri sawit. Jadi menghitungnya tidak boleh per satuan liter, tetapi menghitungnya lebih kepada keuntungan ekonomi. Kalau judulnya apakah ini memindahkan ketergantungan dari fosil ke sawit? Iya. Tetapi ketergantungan yang lebih baik. Pertama, tergantung kepada sawit. Kedua, tergantung di dalam negeri. Tetapi kalau fosil tergantung ke luar negeri. Dalam konteks kemandirian energi berbahaya. Dalam konteks ketahanan energi berbahaya. Tetapi kalau ini kan tergantung di dalam negeri, tergantung kepada sesuatu yang bisa diperbarui. Sesuatu yang bisa terbarukan. Artinya penggunaan B50 ini walaupun membuat keterpindahan ketergantungan, tetapi aman dalam konteks ketahanan energi maupun kemandirian energi. Yang kedua soal harga. Termasuk tadi disampaikan Pak Ardi, pengguna terbesar memang industri karena volumenya pasti yang luar biasa besar. Oleh karena itu, kalau Pak Ardi menggunakan istilah kompensasi, saya menggunakan istilah perlu insentif. Sebab kalau tanpa insentif di tahap awal, maka memang juga akan berat. Bentuk insentifnya seperti apa menurut Bapak? Kemudahan atau keringanan PNBP, pajak, itu kan bisa saja. Misal, paksa menggunakan B50, tetapi sekian persen PNBP atau sekian kewajiban tertentu diberikan sebagai insentif. Itu fair. Artinya, kalau istilah Pak Unggul, industri berkorban, tapi pengorbanannya itu dibayar. Gitu. Pengorbanannya itu diberikan insentif, diberikan kompensasi, sehingga ini juga aman. Yang berikutnya tadi terkait dengan risiko. Misalkan tidak di-cover asuransi atau risiko dampak-dampak yang lain. Nah, disitulah sebenarnya perlunya
kepastian hukum dan jaminan hukum. Dan ini negara harus hadir. Yang pertama tadi disampaikan bahwa dalam konteks B2B, business to business, mungkin bisa dinegosiasikan antara user dengan produsen. Bahwa ini loh negara saya berubah kebijakannya mewajibkan fuelnya begini, itu bisa dikomunikasikan sehingga B2B. Tetapi dalam konteks ini negara harus hadir. Negara tanda kutip bisa intervensi dengan legislasi, dengan regulasi untuk menjamin kepada industri, kedua menjamin kepada produsen bahwa kebijakan ini dengan berbagai macam kepentingan maka diperlukan win-win solution. Oleh karena itu, kalau regulasi implementasi teknis saya kira cukup. Tetapi regulasi yang menjamin kepastian hukum, regulasi yang menjamin sustainabilitas belum. Disitulah urgensinya ada undang-undang. Baik, dan sekarang kan undang-undang di energi lagi mau direvisi semua, tapi nggak selesai-selesai. Pertama Undang-Undang 30 2007 tentang energi, mau direvisi inisiasinya DPD. Udah dari dulu nggak selesai-selesai. Undang-Undang migas, 20 tahun nggak selesai-selesai. Artinya walaupun migas fosil tapi kan yang begini juga masuk karena migas sebenarnya. Undang-undang energi baru dan energi terbarukan dari kemarin nggak selesai. Komisi 12 sekarang juga sedang menyiapkan undang-undang ketenaga listrikan mau revisi. Belum juga selesai. Oleh karena itu sebenarnya ini isu menarik. Bagaimana kalau undang-undang di rumpun energi kan lagi musim omnibus law. Sekalian dibuat omnibus law. Payungnya undang-undang energi punyanya Pak Unggul. Masalahnya undang-undang minerba sudah jadi revisi 3 kali, migas belum, EBT belum, listrik baru diutak-atik. Undang-undang energi baru disiapkan naskah akademiknya oleh DPD. Oleh karena itu sebenarnya berbagai macam persoalan teknis di lapangan itu bisa diselesaikan kalau undang-undang payungnya dalam konteks undang-undang itu selesai. Disitulah letak dasar dan jaminan kepastian hukum. Baik. Itu. Kalau tadi kita bicara regulasi yang disampaikan oleh Pak Bisman, ini kan lebih untuk menjaga atau melindungi industri salah satunya begitu. Tapi bagaimana dengan masyarakat sendiri, Pak? Apalagi kita tahu bagaimana minyak goreng ini benar-benar memegang peranan yang penting sekali dan juga salah satu faktor yang mampu untuk menaikkan inflasi begitu. Kita ingat di 2022 ketika waktu itu sempat ada sedikit krisis minyak goreng, seperti apa dampaknya langsung di masyarakat. Lalu apabila ternyata masalah kuota ini belum jelas diatur dalam undang-undang, apakah ini mungkin akan terjadi kembali begitu dengan adanya implementasi B50? Ya sebetulnya begini, kalau masalah kelangkaan minyak goreng itu bukan karena bersaing sama B50 ya. Kuotanya itu berbeda. Lebih banyak karena dilarikan ke ekspor. Sama dengan batu bara sebetulnya. Jadi jadi gini, artinya biodiesel sendiri itu tidak akan memakan kuotanya untuk minyak goreng. Karena minyak goreng sendiri sudah ada jatahnya ya. Bahkan sekarang kan ada aturan kan, makanya dibuat aturan kan bahwa boleh ekspor ya kalau kuota yang di dalam negeri terpenuhi. Mirip seperti batu bara sebetulnya. Ya. Cuman ya mirip lah. Saya kira nggak beda jauh ya. Cuman istilahnya tidak DMO gitu mungkin ya. Jadi sama sebetulnya. Jadi itu saya pikir nggak usah dikhawatirkan. Nah soal masalah harga sebetulnya kalau untuk yang PSO, yang non industri ya untuk transportasi seperti truk, itu kan subsidinya juga besar. Itu harganya sekarang cuman berapa itu? 1 liter kan cuma 6 ribuan kalau nggak salah ya. Dan itu terjadi subsidi silang. Jadi CPO yang diekspor itu ada pungutan. Pungutannya itu dipakai untuk menutup selisih harga, perbedaan harga antara harga solar dengan harga CPO. Kalau CPO lebih mahal, maka selisihnya ditutup dengan pungutan ekspor. Karena itu memang tidak ya kecil kemungkinan ekspor itu akan turun sekali. Karena kalau tidak, itu pungutannya harus lebih besar lagi gitu loh, ya. Dan kalau pungutannya lebih besar, ya mungkin kita juga kalah bersaing nanti ekspornya sama Malaysia, sama produsen CPO yang lain. Jadi memang kalau untuk masyarakat ya seperti untuk transportasi ya itu sudah dijamin lah ya.
untuk masalah ini apa namanya harga ya, tidak ada lebih tinggi. Memang yang sedikit masalah tadi disampaikan ya untuk industri. Saya sependapat mungkin itu perlu dicarikan satu formula nanti ya. Saya nggak tahu ya, itu akan melibatkan Kementerian Keuangan terutama ya. Karena kita tahu bahwa BBM itu ada PPN-nya juga gitu loh ya. PPN-nya lumayan, berapa? 11% atau 10% tuh ya. Nah itu bisa saja gitu. Baik, Ya. kembali ke Pak Ardi. Pak Ardi tadi disampaikan Pak Unggul ini untuk pungutan ekspor sebenarnya sudah ada. Menurut Bapak ini masih relevan atau tidak? Ini yang sawit maksudnya ya, pungutan ekspor sawit. Karena ada juga rencana pungutan ekspor yang batu bara, yaitu lain hal lagi, lain cerita ya. Jadi kalau untuk yang sawit ya mungkin bisa relevan, karena apa? Harga bahan bakar di Indonesia itu untuk industri itu sangat beragam harganya. Karena kita tahu teman-teman yang di Indonesia, kawasan Indonesia Timur, itu ketika harga sedang tinggi kemarin mereka bahkan harga BBM-nya bisa 30.000, mendekati 30.000. Karena apa? Pabrik sawitnya itu kan semua di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Nah, ketika dicampur, dikilang entah di Balikpapan atau mungkin di Sulawesi, kemudian ditransport lagi ke sana, karena sama-sama nggak ada subsidi nih, sampai sana sangat mahal. Nah, mungkin insentif yang tadi disampaikan bisa untuk menanggung insentif jarak ini tadi. Pak, jadi kan biar gapnya harga dari yang murah dan yang paling mahal itu tidak terlalu besar. Jadi bayangkan industri-industri tambang kita yang di Indonesia Timur itu kebanyakan nikel ya, kebanyakannya nikel, tembaga, itu kan di Indonesia Timur semua. Ya mereka merasakan harga bahan bakar yang non subsidi tadi itu sangat mahal dibandingkan yang di Kalimantan atau di Sumatera, karena dekat pabrik CPO-nya, dekat pabriknya Fame gitu kan, jadi mereka ongkos transportnya murah. Nah hal-hal yang seperti ini yang perlu mungkin dicari solusinya, gimana solusinya agar ya boleh dikatakan bahwa industri akan menanggung resiko, tapi resikonya tidak terlalu besar sekali dan cukup merata gitu loh. Nah, mungkin itu Baik, kira-kira. penyamarataan ini dibutuhkan, tapi apakah dimungkinkan? Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Merah Putih.